ilmu keluarga biasanya dipanggilnya singkatannya IKK gitu. Kita belajar pertama yang pasti tentang keluarga ya, mulai dari perkembangan keluarga, bagaimana keluarga itu terbentuk, kayak misalnya tahapan kehidupan berkeluarga seperti apa, kayak gitu, hubungan antar anggota keluarga seperti apa, bagaimana cara memanajemen kehidupan di dalam rumah tangga dan berkeluarga seperti apa gitu, sama mempolakan dan juga memetakan gitu kan, step-step apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk kita capai cita-cita gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Novi Hidayati Afsari di podcast Rem Aja. Hari ini sebuah kehormatan saya ketemu sama orang yang keren, oke? Kerennya keren banget laginya. Ini ada, saya panggilnya Teh, Neng, atau siapa, sebenarnya kita tetanggaan ya. Tetanggaan dengan Afa Isnanda Juliana Fasa, oke. Namanya bagus ya, oke. Namanya bagus banget. Jadi dipanggilnya siapa ini Teh? Sok. Halo Teh Novi dan juga teman-teman semuanya. Langsung jawab aja yang tadi mungkin ya, nama panggilannya Safa gitu. Dipanggilnya Safa. Jadi saya kenal sama Safa itu sebenarnya baru-baru ya. Gitu tuh baru live begini tuh baru ya. Baru banget kemarin gitu. Kemarin kita janjian dan let's go gitu, ngobrolnya juga mungkin malam ini atau ya hari ini itu random banget gitu. random nggak, jadi sebelumnya saya itu kepoin dulu nih ya, karena kita ya sama ya, saya itu belum mengenal jauh Safa ya gitu. Safa dikepoin, oke, wow, banyak jalan-jalan di Instagramnya ya. Instagramnya itu wow, banyak jalan-jalan. Oke. Saya tuh lihat di Instagram itu di Kawah Ijen ya. Jadi kemarin tuh bisa ke Kawah Ijen, ceritanya aku tuh lagi di Kediri waktu itu, lagi di kampung Inggris. Niatnya belajar bahasa Inggris gitu ya, Teh, biasa lah ya. Tapi ya nggak afdol gitu kalau misalnya ke kampung Inggris, ke Pare, tapi nggak ikut main gitu. Karena deket ya antara Kediri sama Banyuwangi itu ya. Bener, deket banget. Jadi ke sana. Ke kampung Inggris waktu itu berapa lama sih, Safa? Sebulan waktu itu. Oke, sebulan. Wow. Terus jadi lancar bahasa Inggris di sana? Enggak juga. Ya ini perlu orang-orang tahu misalnya pengalaman Safa nih. Kan banyak orang-orang yang hari ini misalkan nggak bisa bahasa Inggris, tiba-tiba ke Kediri kan gitu ya, ke kampung Inggris. Nah sebenarnya pengalamannya Safa itu gimana nih? Bisa di-sharingkan nggak ke teman-teman? Oke, kalau di kampung Inggris itu sebenarnya membantu kita untuk mendapatkan lingkungan yang suportif aja sih Teh, dan yang mendukung gitu untuk kita bisa belajar bahasa Inggris, karena kan di sana hampir semuanya gitu ya pakai bahasa Inggris, di area-area tertentu wajib pakai bahasa Inggris gitu, dan mau nggak mau gitu ya, secara kepaksa juga harus gitu ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi melatih kita juga untuk lebih lancar dan pede sih. Kayak sebenarnya kayak gini ya, sebenarnya kayak ketika kita keluar negeri, ketika kita keluar negeri, ya mau tidak mau ya kepaksaan itu ya, kepaksa itu benar-benar harus ngomong bahasa setempat gitu, benar gak sih gitu? Iya, benar banget Teh, benar. Kayak juga misalkan dan gini, kayak juga gini misalnya ke pulau atau bukan ke Pulau Jawa aja, misalnya ke Pulau Sumatera misalnya, bahasanya kan bahasa daerah sana misalnya, kita yang Sunda misalnya, nggak mau ngomong kita itu sama-sama Bandung ya, ngomong kita itu sama-sama Bandung. Iya, logatnya juga logat Sunda gitu ya. Logat Sunda, tapi ini kalau Safa Sunda Bogor. sudah ke Bogor-Bogoran gitu. Sudah ke Bogor-Bogoran ya Sundanya. Ya kayak gitu ya, kayak kita pergi ke suatu daerah di Indonesia aja, bahasa daerahnya itu sudah harus menyesuaikan kan gitu. Benar. Iya, benar banget.
Ya nggak jauh-jauh lah teh, di Pulau Jawa aja, dari Jawa Barat ke Jawa Tengah aja. Itu kan udah beda juga ya. Oh, jangankan ke Jawa Barat, ke Jadi Jawa harus Tengah, ke Bandung, ke Cirebon aja. Benar gak sih? iya, iya, bener banget. Bener, bener, bener. Kayak aneh gitu bahasanya. Kan antara bahasa Indonesia, Sunda, sama Jawa gitu. Kalau di Betul. Cirebon kayak gitu lagi. Oh, jadi waktu di sana di ya intinya habitnya ya, lingkungannya dibuat sedemikian rupa biar terbiasa dengan bahasa tersebut. Persentasenya dari Yes. awal dulu Safa ke sana sampai ya pulang, persentase keberhasilan kemampuan bahasanya gimana sih? Biar orang tahu nih. Jadi ketika memutuskan untuk ke sana, oh ya kata Teh Safa Siap. berdasarkan pengalaman Safa gitu. Oke, jadi presentasenya ya. Ya. Awal mungkin ya aku 30% lah ya, 30-50% kayak cuman ngerti-ngerti aja gitu. Orang ngomong apa, oh maksudnya ini. Tapi setelah aku belajar dari sana, ya sedikit-sedikitnya jadi lebih pede ya. Ningkatlah 20-30% kayak gitu. Kan ada orang juga misalnya, oh enggak ngefek apa-apa ke sana itu, jangan, mending jangan, kan banyak ya kabar-kabar gitu ya. Jangan Iya, ke sana. Tapi untuk Sapa sendiri ya ada ya gitu dampaknya gitu. alhamdulillah. 1 bulannya tidak sia-sia teh. Oh iya. Sebenarnya kan ada si ininya ya, si kelas-kelasnya ya. Iya, kita harus tahu dulu nih Teh, pas pertama masuk tuh diwawancara dulu. Kamu belajar bahasa Inggris tuh buat apa gitu? Apakah cuma buat gaya-gayaan gitu, atau mau apa lamar kerja, Which is atau tes IELTS, TOEFL, literally gitu-gitu kan? itu mah BSD itu mah jaksel jaksel anak jaksel. Jaksel. Oh, diwawancara dulu kepentingannya apa gitu. Itu tuh diwawancaranya Betul. sama siapa di sananya? Ada sama tutornya di sana. Oh, jadi kalau mau daftar nih, kalau mau memutuskan kan banyak sih kampung Inggris tuh kan di sana itu, bener gak sih? Iya, Waktu kumpulan Sapa, tempat-tempat les bahasa Inggris. waktu Sapa memutuskan untuk di tempat itu, gimana tuh Mm-mm. tahapannya sampai bisa nanti ke sana? Jangan-jangan nanti bisa ya dalam tanda petik biar teman-teman itu nggak ketipu lah ya bahasanya. Apa yang perlu dilakukan tuh? Paling ini sih, pertama harus tahu tujuannya belajar bahasa Inggris tuh mau ngapain. Harus tahu sebelum teman-teman pilih tempat course-nya, tempat kursusnya gitu. Nah, setelah tahu pasti teman-teman nyari dulu tempat kursusnya kan, nyari dulu tempat kursusnya, cari yang bagus, yang apa namanya udah terbukti lah gitu melahirkan apa ya, murid-murid yang lancar bahasa Inggrisnya gitu, fluent gitu. Nah, dari situ Ada baru testimoninya ya. nah iya ada testimoninya. Terus bikin plan tuh kira-kira dari kapan sampai kapan buat ada di sana, dan niatkan bener-bener gitu sungguh-sungguh buat belajar. Karena kalau misalnya nggak diniatin, kayak cuma daftar doang, nanti ya sayang aja gitu 1-3 bulan di sana tapi nggak ngefek apa-apa teh. Banyak Benar. soalnya yang kayak gitu. Oh, banyak. Banyak banget. Ada yang niatnya teh cuma jalan-jalan ke Kawah Ijen atau ke Oh Bromo iya, gitu kan. sekalian ya, biar dibiayai. Bener kan? Bonus gitu. Oh, bonus. Bonus. Jadi Enggak, belajar bahasa sebenarnya Inggrisnya tuh enggak. bonus gitu. Oh iya, belajar bahasa Inggris kebalik ya. Iya. Bukan liburan itu bonusnya, tapi Nah, si belajar bahasa Inggrisnya yang bonus. iya betul. Aduh, hanya jadi alasan. Oh, ada juga ya gitu. Banyak teh. Oke. Tapi ya sebenarnya sah-sah saja sih ya. Itu tergantung pada niat ya. Nah, Ya, betul. tergantung pada Tergantung niat. diri masing-masing gitu. Dulu Safa nih kebutuhannya apa gitu untuk ke sana? Dulu sebenarnya simpel sih teh, cuman pengen paham materi materi kuliah aja. Sesimpel itu gitu. Oh gitu, materi kuliah. Emang kayak bentar, kuliahnya tuh di mana sama itu? Saya kuliah di IPB, kalau orang-orang bilangnya Institut Pertanian Bogor. Kalau sekarang namanya IPB University. Oh gitu? Oh,
Saya baru tahu nih, oke, baru tahu. Seriusan baru tahu. IPB ya, saya ya sebagai orang yang bukan anak IPB gitu, bukan anak IPB, tahunya ya itu Institut Pertanian Bogor, tok, itu aja. Mm-mm. Oh sekarang IPB itu apa tadi? University. IPB University. University. Mm-mm. Jadi I-nya nanti kemana itu? I-nya nggak dipanjangin, jadi IPB weh gitu. Namanya IPB Oh, gitu. jadi namanya IPB University. Iya, Oke. betul. Jadi enggak jadi UPB ya enggak. Enggak, enggak. Enggak ya, enggak jadi UPB. Universitas Pertanian. Ya Enggak. bener kan kalau ini kalau biasanya dari I dulu kan saya di UIN ya. UIN dulu IAIN berubah I-nya jadi Ya. UIN kan itu Iya. berubah. Oh, sekarang jadi IPB-nya jadi jangan salah ya teman-teman, ketika IPB sekarang namanya IPB University. Jadi Iya, betul. Universitas IPB. Nah, mau di bahasa Nah, Indonesia kan begitu ya. Jadi iya. jangan salah lagi menyebut kepanjangan dari IPB, nggak ada, punya IPB University. Gitu. Oke, jurusannya apa Sobat Teh? Jurusannya Ilmu Keluarga dan Konsumen. Pasti penasaran apa Apalagi itu? ya, apalagi banyak yang baru ini. Saya baru dengar itu sih jurusan ilmu keluarga Dan dan konsumen. konsumen. IPB Mm-mm. identik sama pertanian ya. Orang tahu ya, saya orang awam ya gitu. Orang identik dengan IPB. Kok ada jurusan keluarga, ilmu keluarga dan konsumen? Jadi di IPB itu ada satu fakultas yang namanya Fakultas Ekologi Manusia. Nah, di situ Ah, tuh mempelajari ekologi manusia lah, bagaimana seluk-beluk kehidupan manusia seperti itu. Nah, hmm, kenapa di Universitas Pertanian gitu ya, ya, ada mempelajari tentang manusia-manusianya. Nah, ya. kalau misalnya dipelajari secara lebih dalam, itu Hmm, kan manusia tuh sebagai apa ya? Sebagai aktornya gitu yang bisa memainkan peran di pertanian kayak gitu. Makanya hmm, penting banget di sini untuk mempelajari si humannya itu gitu. Mulai dari hmm. individunya, keluarganya, dan lingkungannya gitu, Karena Teh. intinya si pertanian itu kalau misalkan dikaitkan dengan pertanian ya, nggak ujung-ujung jadi pertanian kan. Ya, Ada orang yang betul. ngolahnya kan. Nah, ya, Nah, yang ngolahnya itu manusia. betul. Oke, kumpulan dari manusia, unit terkecil dari masyarakat itu namanya keluarga. Yaps. Oke, jadi ke sana ya. Jadi ketika itu, oh melajari apa saja gini kan, banyak mungkin teman-teman juga yang masih nyari-nyari nih jurusan. Mau sekarang kan lagi musim-musim tuh SMPTN, apalagi lah saya banyak sekali ya istilah-istilah hari ini saya juga. Karena produk lama gitu ya, produk lama. Jadi agak terlalu panjang sekali ini, banyak sekali jalurnya. Sementara yang saya paham aja misalnya ada SMPTN, ada SBM kan gitu, dan ada nanti apalagi kayak karena IPB itu IPB University, jangan salah lagi. IPB University ini ya negeri. Oke, kalau negeri Hmm. ya harus ada tes. Selain nanti juga mungkin ada tes mandiri ya. Nah, Ya, ada. kali ini nih si belajar apa sih gitu, si ilmu keluarga itu kayak mungkin apakah seperti kita mempelajari ilmu rumah tangga? Kan keluarga ya, benar nggak sih? Ya, kurang Apa lebih seperti itu sih sebenarnya, Teh. gambaran umumnya? Gambaran umumnya ya. Di ilmu keluarga biasanya dipanggilnya singkatannya IKK gitu. Kakak, Ya, IKK, IKK. oke. Kan IKK ini IKK, IKK. IKK di Jadi di kakak itu IKK itu kita belajar pertama yang pasti tentang keluarga ya, mulai dari perkembangan keluarga, bagaimana keluarga itu terbentuk, yes. kayak misalnya tahapan kehidupan berkeluarga seperti apa, Hmm. kayak gitu, hubungan antar anggota keluarga seperti apa, bagaimana cara memanajemen kehidupan di dalam rumah tangga dan berkeluarga seperti apa gitu. Biar Kemudian ini biar biar agak tergambar juga misalkan kan ini S1 kan?
S1. Oke, berarti S1 itu 8 semester ya. Oke. Yaps, 8 betul. semester, benar. Eh, mata kuliah MKDU-nya misalkan mata kuliah dasar umumnya dulu nih. Semester Hmm, 1, semester 2 biasanya kan, itu semester 1, semester 2. Itu apa oke. aja? Oke, ada apa aja tuh mata kuliahnya? Biar tergambar, Oke. oh itu mata kuliahnya. Oke, jadi kalau di semester awal-awal, semester 1 sama semester 2 itu kita masih belajar pelajaran-pelajaran yang umum sih, karena di IPB tuh Ah, ada yang namanya PPKU, kalau dulu namanya TPB. Nah, jadi TPP apa teman-teman itu? apa ya, kayak program penyetaraan gitu teh. Jadi dari semua jurusan disatuin, Kayak dan matrik, belajarnya tuh pelajaran yang sama. Iya, kayak kayak matrikulasi. matrikulasi. Oke. Mm-mm, Jadi seperti kalau kalau matrikulasi. ini misalkan kebayangnya gini ya, kalau teman-teman yang SMA atau SMK ataupun aliyah atau sederajat ya. Jadi di kuliahan itu eh, ada penggabungan dulu, digabungkan kan itu seluruh mau jurusan apapun gitu, ada pembelajaran yang sama gitu. Harus penuhi itu. Ada apa aja tuh di mata kuliahnya? Yang Mm, dipelajari. yang dipelajari ya. eh yang dipelajari itu ada mata pelajaran SMA sih sebenarnya, kayak Oh itu? biologi, fisika. Iya, Oh, itu biologi, fisika, kimia, ekonomi, sosiologi, terus bahasa campuran ya ini. Indonesia, Inggris. Campuran. Itu semester 1. Ah Terus ya. belajar juga kewirausahaan sama pengantar pertanian. Semuanya dapat tuh pengantar Oh, pertanian sama nah IPB. kewirausahaan. IPB. Nah, IPB. Kayak Karena IPB. di UIN misalkan ya, karena ada I-nya gitu ya. Jadi Ya. ada mata kuliah misalkan bahasa Arab gitu. Di Hmm. di di sana mungkin nggak ada. Ya, Bener kan? Ini nggak ada gitu. nggak ada. Kalau di kita ada oke bahasa Arab. Kayak gitu lagi mungkin ya. Betul. Kayak pengantar studi Islam ada kan itu di kita itu gitu kan. Di sana pasti nggak ada Uh-uh. kan itu. Ngapain? Ada pendidikan agama Islam teh di semester Oh, 2. oke, tetap ada ya. Dapat. Kayak kayak SMA lagi lah. Gimana SMA kalau yang kelas bukan 13 gitu. gimana kalau yang bukan Islam? Ada mata kuliahnya sendiri. Oh, tapi Ada bisa mata milih kuliah berarti ya. untuk agama yang lain gitu. Tapi bisa milih ya, berarti. Iya. Oke. Karena kalau di kuliah, Terus, for your information lagi ya, karena untuk di kuliah itu biasanya ada kampus-kampus yang menyajikan SKS. Jadi kita harus mengkontrak iya. dulu tuh si SKS-nya. Jadi nggak kayak di SMA ya, di SMA mah pokoknya mata kuliah itu harus atau pelajarannya harus semuanya bisa nggak gitu. Kita bisa milih. Oke, kita mau Betul. ngambil yang mana gitu. Oke, itu gambaran untuk yang umum-umum. Nah, yang khususnya Ya, nih, yang yang tentang khususnya ya. kejurusannya gitu. Yang kejurusannya itu kita mulai belajar di semester 2. Nah, di semester Ah, 2 itu dapat pengantar ilmu keluarga sama pengantar psikologi. Jadi selain kita belajar ilmu keluarganya, kita juga belajar psikologi, Teh. berapa SKS tuh? 3 SKS masing-masing. 3 SKS. Oke, Mm-mm. lumayan ya. Dalam satu semester saja. Yes, dalam 1 semester saja. Oke, dari ilmu psikologinya. Luar biasa ya. Oke. Itu Ada baru psikolog pengantar. enggak? Pengantar. Oke. Terus ada lagi nggak lanjutannya? Mata kuliah apa Ada, gitu? Contoh. ada. Jadi di IKK tuh dibagi 3 divisi. Ada divisi keluarga, perkembangan anak, sama ilmu konsumen. Nah, dari masing-masing divisi ini, kita wajib ikut kelas ketiganya gitu. Jadi wajib menguasai ketiga divisi ini. Tadi satu tuh apa? Satu Keluarga, keluarga. ada keluarga, perkembangan anak, Perkembangan sama ilmu konsumen. ilmu konsumen. Wow. Oke. Yes. Tiga-tiganya harus. Jadi kayak Iya. lebih ke inilah core jurusan atau keahlian ya, keahlian dari jurusan Safa itu dibagi ke dalam 3 hal ini. Yes, betul, Teh. Spesialisnya lah gitu ya, kalau bahasa sederhananya. Spesialis. Spesialis dalam bidang ilmu A gitu kan itu. Ya, yeah. Biar apain sih ilmu keluarga itu. Kita melajari ilmu tentang keluarganya, tentang konsumennya, tadi perkembangan anak, oke, dan konsumennya kan itu.
Betul. Lalu biasanya gini, orang nanya ya, nanti job kedepannya, karir kedepannya itu uh, bener gak sih kalau milih-milih Iya. kuliah? Walaupun kadang-kadang gini, kita harus bedakan ya antara ketika kita ngambil kuliah, bener gak sih? Mengambil kuliah itu sebenarnya bukan untuk kerja gitu. Iya, setuju Teh. Setuju banget. Bukan untuk kerja. Kalau mau ya kerja, dulunya ya di SMK kan gitu. Kalau ini Iya. lebih ke politeknik kan gitu. Beneran, itu kan Betul. penyiapannya untuk kerja gitu. Iya, Penyiapan untuk betul. kerja beda, si treatmentnya juga beda. Jadi teman-teman itu Iya. yang saya pahami ini ya, kalau Safa nanti bisa koreksi juga. Yang saya pahami ketika teman-teman mau siap kerja ya ke politeknik, pilihnya kuliahnya. Kalau ke universitas atau ke kampus perguruan tinggi yang universitas atau institut dan sebagainya, itu orientasinya bukan ke kerja. Iya, Orientasinya bukan setuju ke sih Teh. kerja. Tapi sekarang suka banyak salah kaprah. Pasti nanyanya itu kalau jurusan ini kerjanya apa? Bener gak? Iya, benar. Karena kadang pengen yang pasti-pasti aja gitu. Padahal nanti selama prosesnya, ya kuliah di mana, jurusan apa, kerjanya apa gitu kan. Kadang banyak juga kan ya Teh dijumpain, misalnya jurusan peternakan, kerjanya tiba-tiba di bank gitu kan. Bener. Jadi kadang-kadang nggak sesuai gitu. Makanya kan hari ini tuh ada istilah ini ya. Tadi dulu jawab dulu ini. Kerjanya biasanya nih. Oh Kerjanya iya, ke mana tuh si jurusan Safa? biasanya dan kebanyakan yang pasti BKKBN sih Teh. BKKBN. Iya. Jangan-jangan gara-gara ininya, kaprodinya dong. Jadi, Jurusannya. Ketua jurusannya ahli BKKBN di bidang itu. ahli. Hampir semua dosen di IKK itu jadi tenaga ahli di BKKBN dan juga apa ya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak gitu ya, ranah-ranah perkembangan keluarga dan anak lah. Pasti ya ke sana, ujung-ujungnya ke sana. Iya. Selain itu misalnya kadang-kadang ya karena ya kenapa ke BKKBN karena judulnya juga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Keluarga berencana. Jadi Oke. nyambung banget gitu ya, nyambung banget kalau dari IPB gitu. Jadi ketika kenapa dari IPB ke BKKBN bukan ngurusin pertanian, BKKBN mah kan logikanya rata-rata kenapa nggak ke Kementerian Pertanian kan gitu. Benar gak sih? Iya benar. Rata-rata Benar banget Teh. pasti beranggapannya gitu. Oke, berarti BKKBN karena jurusannya tentang ilmu keluarga. Oke. Iya. Ada lagi nggak ke selainnya instansi itu gitu dari jurusannya Safa? Ke NGO, perusahaan-perusahaan juga bisa daftar sebenarnya, bisa masuk ke sana. Tergantung dari kemampuan, kapasitas sama kapabilitas diri kitanya sih Teh sebenarnya gitu. Ya, bener. Sepakat gak sih sebenarnya ketika saya pikir gini, ketika kuliah bisa apa aja, jurusan apa saja. Tapi ketika pada saat berbarengan dengan kuliah, kita juga meningkatkan kapasitas kita yang lain. Setuju banget. Karena aku juga gitu. Oh, gitu. Karena Safa juga gitu. Emang apa yang dilakukan nih sama Safa di luar perkuliahan nih? Aku belajar ikut-ikut kelas public speaking, ikut-ikut kelas komunikasi gitu. Aduh, aku Terus jadi selain itu insecure nih. ikut kelas apa tuh namanya, semacam psikologi lagi tapi lebih dalam gitu kan. Kalau di kuliahan cuman belajar psikologi Psikologi secara lagi, umum. tapi lebih dalam apa kegiatannya? Tentang self assessment gitu. Tapi yang fingerprint. Oh, ya. Dari sidik jari. Iya, namanya Steven. Ya. Pernah dengar. Oke, Itu. lihat kepribadian lewat garis tangan. Oke, tapi bukan ini ya, bukan ramal-ramal, bukan. Bukan. Berdasarkan riset ya, berdasarkan riset. Jadi nggak meramal nanti siapa, jangan-jangan nanti lihat tangannya. Anda garis tangannya ke sini itu ramal gitu ya. Beda, bukan itu ya.
Bukan Oke. kan itu. Oh. Ini ada alatnya gitu. Oh, gimana itu prosesnya kamu ke sana? Ini menarik nih. Prosesnya dulu sebenarnya penasaran aja sih. Penasaran awalnya, terus coba ikut tes. Ya. Di tes itu sidik jari, keluar hasilnya, terus lama-lama ketika dijelasin sama si yang ngetesnya, makin penasaran, terus ditawarin lah ikut kelas workshopnya gitu. Terus akhirnya ikut tuh kelasnya sampai beberapa level dan sempat ikut kelas-kelas yang khususnya kayak misalnya kelas parentingnya, kelas Ya. health-nya gitu-gitu. Yang Itu Sapa sekarang lebih tekuni itu di kelas? lebih ke tes secara umumnya aja sih Teh. Oh, itu gimana prosesnya? Jadi kita gimana gitu? Kita tes gitu kan, ada Oke. alatnya. Terus Kayak keluarlah kalau absen hasilnya. saya tes kayak bener fingerprint gitu kan. Iya benar-benar. Terima gaji. Oh enggak, terima kasih. Kalau ini cek keluar, oh kamu orangnya kayak gini gitu. Itu waktunya saat itu juga. Kurang lebih kalau jaringannya bagus ya 10 sampai 15 menit tuh hasilnya langsung keluar. Yang keluarnya itu apa? Bukan tipe kepribadian sih, potensi genetik yang kita punya. Nah, itu. Tipologi mungkin ya. Typologi. Enggak. Bisa jadi, tapi lebih ke potensi genetik sih. Jadi yang dilihat itu belahan otak bagian mana yang lebih bekerja dominan kayak gitu. Tapi dilihatnya berdasarkan sidik jari. Oke. Jadi ingat satu halnya yang saya pelajari juga bahwa sidik jari manusia itu nggak ada yang sama di dunia ini. Betul. Satu sama lain itu beda. Ya. Kayak jadi gitu ya. Jadi satu sama lain beda. Mungkin ini berdasarkan yang pengetahuan pendek saya gitu ya. Itu beda, semuanya itu beda. Jadi itu. Kemudian gini hasilnya tadi misalnya tentang bakat. Ini contohin aja ke Safa dulu ya. Yang pernah. Kan saya belum pernah ya. Oke. Nanti saya juga minat kayaknya itu. Aduh, boleh banget. Kayaknya berapa bayarnya mahal. Intinya saya jiwa miskin saya bergejolak gitu. Itu berapa kalau ini? Kalau harganya? Harga per tesnya itu 650.000 per orang. Nah, dari 600 kalau ya versi anak kuliahan, versi anak remaja kan itu wow. Iya. Wah, itu bisa untuk 1 bulan mungkin, oke. Bisa untuk bekal 1 bulan gitu ya. Ngekos dan sebagainya. Nah, maksudnya gini, apa yang didapat gitu ketika ini contoh kan ya, waktu Sapa aja tanpa menyebutkan lebih spesifik misalnya secara umumnya saja, misalnya biar orang apa sih yang didapat, apa sih yang dilihat gitu, apa sih insight-nya buat kita gitu ya ketika sudah tadi ya itu menarik soalnya. Oke. Saya ingin tahu. Jadi kalau misalnya kita setelah tes Tiffin itu apa aja yang kita dapat, yang pertama itu sebagai investasi untuk diri kita pribadi ya ke depannya kayak gimana dan bisa mempolakan dan juga memetakan gitu kan step-step apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk kita capai cita-cita gitu. Nah, selain itu penting juga bagi anak-anak SMA atau misalnya anak-anak yang ngerasa salah jurusan nih kuliahnya atau misalnya bingung mau ngapain gitu kan. Nah, di situ tuh bisa ketahuan. Itu gini. Hipotesis saya teh apa? Benar gak sih? Iya. Karena saking terlalu banyaknya gitu ya multi talent gitu anaknya teh. Enggak, kadang-kadang seabsurd itu gitu. Saya tuh minatnya itu apa? Bakatnya itu apa? Iya, biar nggak gitu, kadang-kadang. Iya. Oke, salah satunya itu biar kita tahu gitu ya. Nanti juga ke depannya biar tidak salah langkah. Oke, itu bisa tahu itu. Kemudian kita juga tahu kelemahan sama kelebihan dari kita apa dan di sertifikat itu dijelasin, benar-benar dijelasin. Terus kecerdasan kita tuh ada di kecerdasan yang mana? Emotional quotient kah? Atau ya yang quotient itulah ya. Yang quotient apa gitu. Saya potong dulu nih. Jadi saya penasaran kecerdasannya Safa seperti apa? Enggak, ini spill dikit dong gitu. Oke.
Jadi kalau di Stephen itu sebenarnya singkatan dari 5 potensi genetik sesuai dengan bagian-bagian yang ada di otak gitu. Itu ada sensing, kemudian intuiting, feeling, thinking, sama insting kayak gitu, dan masing-masing punya penjelasannya sendiri gitu. Jadi Nah, dari 5 itu intinya mana yang lebih dominan mungkin itu. Ya, mana yang lebih dominan. Tapi sebenarnya dari semua yang dari kelima ini tuh kita masing-masing punya gitu. Tapi ada satu yang dominan gitu. Nah, kalau aku itu sensing extrovert. Sensing extrovert. Kalau dijelaskan secara umum gitu, secara awamnya gitu. Kalau dijelaskan secara umum, sensing extrovert itu pertama dia yang lebih dominan adalah otak limbik kiri. Limbik kiri itu bagian otak belakang. Belakang. Oke, saya salah ini. Otak belakang bagian kiri. Di situ pusatnya ingatan, kemudian ya intinya pusatnya ingatan di situ gitu. Jadi rata-rata orang sensing itu punya memori yang bagus. Dan juga bekerjanya melalui panca indera gitu. Jadi sensitif panca inderanya, penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaannya begitu. Oke. Jadi kalau juga mungkin tipenya tipe penghafal gitu. Ya, bener banget karena aku apa-apa dihafalin teh. Beneran jujur. Serius? Iya, dihafalin. Jadi apa ya? Kadang banyak orang-orang yang bilang pantesan waktu di gedung sate saya udah ngafalin terus kan saya. Kata saya berpikir ngapain sih? Karena kalau nggak gitu bingung gitu. Saya baru terjawab gitu ya. Saya perhatiin waktu di gedung sate. Ini juga ketika di gedung sate itu ada pemilihan duta genre ya. Waktu itu ada pemilihan. Safa ini masuk finalis dan juara. Dan juara. Alhamdulillah. Dan juara. Nah, saya tuh lihat sebelum ke stage ya, sebelum Safa ini gini, ngapalin aja. Kenapa harus dihafalin? Karena saya bukan tipe penghafal ya, gitu, bukan yang tipe yang menghafalkan begitu. Gitu. Karena itu ya. Baru tahu sih. Saya merhatiin ngapain sih itu. Tapi saya tahu lah gitu, semua orang punya treatment masing-masing kan gitu untuk betul. tampil. Oke, saya baru terjawabnya ini sekarang. Oke, gitu. Terus tadi yang satu lagi tadi kan sensitif ya, sensitif terus extrovert. Sensing extrovert. Itu apa? Gimana? Jadi sensing extrovert itu adalah orang yang dia yang tadi udah aku jelasin, yang lebih dominan itu otak belakang sebelah kiri gitu. Nah, dan jadi uniknya itu di Stephen makna dari introvert dan extrovert itu berbeda dengan makna extrovert introvert yang di psikologi dan orang-orang tahu gitu, kayak misalnya yang pendiam introvert gitu ya, terus yang heboh hebring itu extrovert, tapi ternyata enggak gitu. Tapi si extrovert introvert ini dimaknai sebagai dilihat dari lapisan otak kita gitu, kan ada lapisan dalam sama lapisan luar kayak gitu. Nah, kalau yang si extrovert ini dia yang kalau aku nggak salah ya, maaf ini kalau ada salah-salah karena agak lupa juga, udah lama. Gak apa-apa, nanti bisa di komen ya. Ya bisa di komen ya, biar rame. Koreksi aja kalau misalkan. Nanti koreksi ya teman-teman ya. Gimana itu? Kalau tidak salah itu yang lebih dominan bekerjanya yang lapisan bagian luar yang renggang ininya, bukan struktur ya intinya si lapisannya tuh agak renggang gitu ya, warnanya abu-abu kalau tidak salah. Nah, jadi ketika si lapisan luarnya itu lebih dominan, dia lebih mudah untuk terpengaruh oleh lingkungan gitu ya, intinya gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya memutuskan sesuatu harus lihat situasi kondisi dulu ya, sesimpel mau pesan makan gitu sama teman, terus bingung mau milih menu apa, terus ngeliat temennya nanya dulu, kamu mau pesan apa, aku ikut aja deh gitu. Jadi intinya lebih tergantung pada pihak lain gitu ya.
di Enggak lingkungan gitu sekitar? juga sih. Enggak gitu Ah, juga, enggak atau gitu juga. ya ada pengaruh lah, ini pengaruh Ah, pengaruh eksternal dari dalam diri, nanti luar dari diri itu lebih banyak lebih dibandingkan. banyak gitu dibandingkan dengan internalnya. Jadi untuk memutuskan sesuatu tuh dia perlu input yang banyak dulu gitu untuk bisa mempertimbangkan. Oke, oke, oke. Beda dengan yang introvert, kalau di Steven dia uh, apa ya, udah punya gambaran sendiri tuh. Kayak misalnya pesen makan, datang Kayak ke restoran udah tahu mau makan apa gitu. berarti kan intinya ada positif, ada negatifnya ya gitu ya. Ya, betul. Mungkin kalau yang ekstrovert, kalau sebenarnya sama-sama saya sih kalau dengan istilah psikologi gitu ya. Kan ekstrovert juga sebenarnya yang, tapi orang yang kadang-kadang memaknainya si Memaknainya. ekstrovert itu adalah orang yang heboh. Enggak juga. Enggak juga. Betul. Yang jago ngomong itu ekstrovert, enggak juga. Enggak juga. Setuju. Intinya ya ada pengaruh-pengaruh luar dan dia itu mudah berbaur, oke? Mudah berbaur dan juga mudah terpengaruhi gitu. Ya, betul. Jadi ada positif negatifnya ya, bukan salah benar, bukan ya? Nggak ada salah benarnya, tapi ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya gitu ya. Itu Iya. masing-masing gitu. Jadi ada, bukan negatifnya juga, ada kelebihan, ada kelemahan kan gitu ya. Nah, itu. Itu mungkin lebih pasnya gitu ya. Ada kelebihannya, Betul. kelemahannya. Kelebihannya ya mudah berbaur karena ya mudah dengan orang luar itu gitu. Tapi kalau yang introvert tadi, kalau udah punya pendirian sendiri, orang yang sudah, ya logikanya ya, ini logikanya Kekeh orang gitu ya. kekeh, mau dikasih masukan apapun susah gitu. Ya, betul. Kecuali kalau udah masuk ke logikanya, udah bener-bener kayak masuk ke hatinya, Dan itu pikirannya, perasaan dihubungkan gitu. dengan ya tidak mudahnya Ya, dipengaruhi oleh luar, sehingga ya betul. dianggap tidak berbaur gitu, dianggap Ya, introvert gitu kan, kayak gitu lagi. ya. Maybe orang menganggap extrovert introvert itu gitu. Saya juga pernah tes, tapi bukan tadi dengan tes yang Safa lakukan ya. Orang banyak menyangka saya itu adalah extrovert. Oke. Karena saya pertama secara pekerjaan dosen ngomong ya, mau tidak mau ya itu pekerjaan saya. Pekerjaan sih ngomong kan itu, kalau dosen nggak ngomong ngapain? Ya, ngajarnya gimana teh? Terus saya juga ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke. Ngomong juga. Ngomong juga itu, jualannya ya ngomong. Oke. Kemudian saya ya basic adalah di bimbingan konseling Islam kan itu. Kan artinya semua juga ngomong, orang rata-rata, karena misalnya saya nge-podcast, saya juga aktif di media sosial dan yang lainnya, semua menyangkanya itu saya secara orang luar gitu lihatnya, ekstrovert. Padahal saya tes berkali-kali, Introvert. berkali-kali introvert. Karena saya itu kalau sudah ya nggak bisa gitu kan, saya udah kekeh gitu, dan saya nggak banyak pertimbangan ke orang lain. Iya, benar. Kalau sudah diputuskan, ya saya punya ini, ya udah, paling ya inputnya dikit gitu ya, tidak, tetap ada input dari orang. Saya bisa gitu mendengarkan orang, bisa, cuman ya saya sudah punya role sendiri. Iya. Lagi ya, makanya secara tes berkali-kali saya itu introvert. Dan ada lagi waktu itu, ini juga pemahaman ya, banyak orang-orang bilang kan ini sekarang lagi ngetren ya gitu, saya introvert. Ada masalah apa gitu, bener kan? Dulu ada kasus gini, kasus ya selebgram gini, saya introvert. Terus suka ngakak gitu ketika ada orang introvert dan sebagainya. Tetap kita tidak boleh melabel mengklaim sendiri gitu ya. Betul. melabel sendiri, saya introvert, saya ekstrovert. Bisa ketahuan itu karena tes. Ya, setuju. Kayak lagi tren ini, satu lagi ya. Yang Apa lagi tuh? tren itu adalah saya itu bipolar. Kok serem ya bipolar? Bener kan gitu. Ada yang tren ya. Seolah-olah bipolar itu
yang ujung-ujung gitu ya. Iya ya ampun, kayak Bener kan? bangga gitu ya menjadi Oh, seorang bipolar. hari ini tuh mungkin ngehits ya gitu. Seolah-olah gitu ya. Bener nggak? Iya, Seolah-olah si kesehatan mental yang namanya bipolar. Orang itu dengan aduh, mudahnya melabeli diri tanpa periksa, tanpa apa gitu. Saya iya, bipolar gitu. Oke. aneh-aneh gitu Eh, ya orang-orang zaman sekarang. saya OCD gitu. Padahal belum periksa gitu ya. Belum periksa. Saya salah satunya mungkin nanti juga bisa lewat tes yang Safa lakukan. Oke, tadi ada Iya, kembali lagi ya gitu. Ada yang sensorik maaf sensing, sensing, sensing ekstrovert kan gitu. extrovert. Oke. Itu terus apa yang terjadi nih ke Safa ketika sudah tahu tentang itu, tentang hal tersebut? Ah, yang terjadi ya, Hah? mungkin lebih ke mengubah yang hal-hal sepele mungkin ya. Kayak misalnya jadi tahu kalau misalnya lagi sedih atau misalnya lagi down gitu, apa yang harus Ya. dilakukan. Kayak Ah, misalnya lagi nggak semangat, gimana nih caranya biar semangat lagi gitu. Aku biasanya karena udah tahu si sensing itu adalah uh, bisa bersemangat lagi kalau dia berkeringat gitu. Jadi kalau nggak olahraga, ya. beres-beres kamar kosan, terus bolak-balik keliling rumah gitu-gitu. Yang penting bergerak gitu, bergerak keringetan gitu dan apa ya? Apa ya guys, secara nggak langsung tuh bikin otak fresh lagi gitu loh teh. Di tes itu dijelaskan juga, kamu tuh kalau misalkan kayak begini harus gimana gitu. Dijelaskan juga. Ah, Kayak misalnya kalau sebenarnya worth lagi it ya stres dengan mumet dengan gitu. dengan harga yang ya menurut saya itu worth it gitu ya, Iya, 650.000. Mungkin berapa kali lipat untuk UKT gitu ya, berapa ininya ya. Jadi UKT, kalau UKT. uh, lagi-lagi ngehits itu UKT. Iya, aduh. Nah, worth it gitu ya, 650.000 daripada kamu apa ya nggak jelas gitu ya. Iya, betul. Hal-hal yang nggak jelas atau ke hobi-hobi yang sebenarnya juga yang nggak terlalu berfaedah gitu, mendingan tes dulu ini gitu ya. Iya, investasi diri gitu ya. Oke, bisa itunya apakah umurnya mulai dari umur berapa tuh si Si tesnya itu ah, umur 3 tahun. Sampai lansia pun bisa tes. sampai sampai lansia? Sampai Oh, lansia. berarti sampai lansia. Pokoknya yang penting ada ini ya, ada Nah, sedikit. tapi kalau misalnya ya mungkin bagi teman-teman yang memang berkebutuhan khusus atau mungkin ada salah satu jarinya yang memang fingerprintnya tidak bisa ke print gitu, Hmm? bisa juga ada metode khususnya di alatnya. Oh, ada juga ya. Jadi jangan khawatir gitu ya. Betul, jangan khawatir, bisa Oke. tahu semuanya. Salah satunya juga mungkin karena kalau kita tahu tentang lebih tahu diri dulu kita ya. Kalau kalau kami misalnya kita di UIN misalnya ada istilah man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu gitu ya. Oh, ini agak Masya Allah. intinya siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya kan gitu. Gitu. Ya, iya, betul. Jadi itulah sebenarnya fungsinya kita mengenal diri, salah satunya dengan metode Tes Steven. Esivin. Kalau mau gimana caranya? Kalau mau boleh hubungi aku, mau WhatsApp, DM, Instagram, atau Oke. boleh cek Nanti nanti kalau misalnya mau Instagramnya ada cari di tahu bawah dulu, ini ya. boleh. Kalau misalnya mau cari tahu dulu apa itu tes Steven, boleh cek Instagramnya @stevenfamily. Bisa kerja sama nggak sih sama sama saya? Bisa kerja Kerjasama bisa banget ya. Langsung nggak? ngomong bisa Enggak, banget. maksudnya gini, saya tuh saya tuh mengurusi lab counseling ya, lab counseling di Ya, UIN Bandung gitu ya, untuk mm-mm. mahasiswa. Nah, ya mungkin nanti bisa dikerjasamakan kan itu. Nanti kita di luar ini ya, di luar Ya, di luar boleh lah. di luar podcast gitu. Di luar podcast. Uh, jadi sebenarnya nanti kalau misalkan mau ngehubungin Safa, oke.
Ya, Biaya tadi sekitar 650 sudah sama 50.000. asesmen berarti. Iya betul, sudah sama asesmen. Tapi mau dilebihin juga boleh, alhamdulillah banget. Sodako. Nah, ini penting nih untuk remaja. Jadi kita tuh harus tahu potensi. Sebenarnya ada juga di YouTube saya juga membahas tentang mengenali minat dan bakat kita dengan cara talent mapping ada kan itu. Oh, talent mapping ada, Di sebelah ya. sini kan. Nggak tahu ini pojoknya di sebelah mana ya. Ada dengan itu, tapi ini dengan metodenya, jadi teman-teman bisa memilih banyak metode ya, sebenarnya banyak juga metode-metode lain gitu, ada yang melalui tes apa, salah satunya dengan tes, apalagi ingetin? Stephen, oke. Stephen, jadi boleh juga sama tes Stephen lewat jari, karena ingat si ini tuh satu sama lain berbeda. Gak percaya, Ya. tes dulu ke Stephen. Tes dulu. Padahal itu masih saya bagus kan. Luar biasa. Siap kerja sama ini. Siap, okay. Langsung PKS. Kerja sama. Okay. Ya, emang tempatnya di mana itu, Stephen? Kalau home base-nya itu ada di daerah Jakarta Selatan, Jaksel, which is Jaksel. Sebenarnya di setiap daerah ada teh, di setiap daerah ada, karena ada beberapa cabang gitu. Kalau pusatnya namanya Stephen Institute. Di Jakarta juga. Ada Instagramnya namanya itu. Ada Instagramnya Stephen Institute. Kalau misalnya saya di cabangnya itu cabang yang nama Instagramnya @stephenfamily. Kayak gitu. Stephen Family. Okay. Ada Instagramnya, ada websitenya juga. Di sana juga ada tulisan saya, kalau misalnya mau dibaca boleh banget. Siap. Apa tulisannya? Tulisannya seputar pengalaman tentang Stephen sih. Kayak misalnya perjalanan saya dari awal ikut Stephen gimana gitu, sampai akhirnya bisa jadi promotor yang bisa ngetes orang-orang gitu. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman juga bisa jadi peluang juga ya, masuk betul. Ke Stephen, kemudian juga nanti bisa ngajak juga teman-teman yang lain. Kalau ya ada satu produk kayak resellernya lagi gitu kalau dalam produk ya gitu. Iya, betul. Agent ya. Gitulah. Agent. Oke, nanti juga mungkin ada profit dan benefitnya kan itu. Iya. Ya, ada profit dan benefitnya tentunya pasti kalau jadi agent daripada Stephen ini. Oke. Banyak promosi ya hari ini. Tadi promosi jurusan. Tadi promosi jurusan, sekarang promosi Stephen. Oke. Ada lagi sebenarnya yang saya ingin ketahui nih. Ini juga berbau-bau promosi juga. Oke. Enggak, tapi ini bukan endorse atau sengaja dibuat konten ini, enggak ya. Saya gini, ketika lihat si Instagram kamu kembali ya, saya ngepoin Instagram, nge-stalking gitu. Bahasanya jangan stalking ya, observasi. Observasi si Instagram kamu, ataupun ini banyaknya ada apa sih Tatani, Barudak Tatanen. Tatanen, kok Tatani sih? Oke. Barudak Tatanen itu teh apa? Saya banyak sekali gitu kegiatannya. Barudak Tatanen itu yayasan sebenarnya. Awalnya itu komunitas. Jadi komunitas dulu terbentuknya ya kumpulan anak-anak yang emang peduli gitulah sama dunia pertanian gitu, yang Ini sebelum kamu masuk IPB atau sesudah masuk IPB ada si Barudak Tatanen ini? Sesudah masuk IPB di dulu semester berapa? Semester 3. Oke. Semester 3. Ya? Bentuknya yayasan, tapi jadi yayasannya baru tahun 2021 kemarin. Tahun kemarin. Oke. Jadi ini tuh bergerak dalam bidang apa? Kalau yayasan kan pasti sosial ya, bergeraknya sosial, kan gitu, sejenis gitu ya. Lebih ke sociopreneur sih.
Agrososiopreneur. Emang apa sih visinya gitu dari si Barudak Tatanen ini? Sebenarnya simple sih, pengen mengubah mindset teman-teman remaja-remaja, karena sasarannya remaja ya. Ya. Yayasan itu sasarannya remaja, mau mengubah dan juga mengajak gitu teman-teman remaja di luar sana, terkhususnya anak-anak petani, supaya bukan mau jadi petani lagi ya. Maksudnya memandang petani itu bukan pekerjaan yang yang rendah gitu. Yang rendah. Karena kan yang kita tahu petani itu di sawah gitu ya teh ya, kotor-kotoran gitu. Padahal kalau misalnya kita belajar pertanian nih secara luas gitu, itu tuh lebih dari itu gitu. Kita bisa jadi petani berdasi kalau misalnya ditekunin benar-benar. Benar-benar. Merasakan itu. Oke. Saya merasakan itu. Ini sedikit informasi ya. Bapak saya itu petani. Oh iya teh. Yes. Wah. Tapi petani yang nggak mencanggul. Oke. Keren. Mungkin kayak gitu ya. Betul. Prinsipnya bapak saya itu memang ke agraris gitu ya, ke pertanian ya. Passionnya di pertanian gitu ya teh. Enggak, saya dari kakak saya saya itu 4 bersaudara. Oke, 4 bersaudara. Kakak saya laki-laki 3 dan saya anak terakhir. Oke. Semuanya intinya di sekolah kan, di penghidupan lah istilahnya, penghidupan ya dari penghasilan bertani. Wow, luar biasa. Keren. Dan saya bisa kuliah begini, oke, sampai ya bisa S1 itu dari bertani. Mungkin prinsipnya sama gitu. Dan satu hal, bapak saya, ya saya panggilnya bapak saya itu nggak pernah mencanggul, nggak pernah ya. Kayak yang orang perspektif gue, petani berarti gitu, enggak loh. Itu kejadian, kenyataan. Kalau ini mau real life-nya gitu ya. Kadang-kadang kan teman-teman remaja, petani mah berarti mencanggul. Enggak. Yeah. Petani mah nanti misalkan turun ke sawah terus kotor gitu ya. Panas-panasan gitu ya teh. Panas-panasan diterik matahari, enggak juga. Kita bisa apalagi sekarang gitu ya teh. Kita bisa punya lahan kan, itu punya lahan, punya sawah, yang bekerja itu justru bisa diberdayakan orang-orang yang dia tidak punya pekerjaan dan mau yang bekerja itu orang lain. Betul. Saya menyebut bapak saya petani dan ya guru ngaji gitu ya, karena ada pesantren gitu ya. Gitu. Jadi itu yang saya pikir, beliau misalkan nanam padi gitu ya, nanam padi itu ya nanti menghasilkan kan itu ya, menghasilkan nanti berapa karung dan sebagainya, dijual kan gitu, nggak akan kemakan semuanya gitu. Jangan kemakan semuanya dan itu. Dan prinsipnya salah satunya ini mungkin juga ketahanan pangan ya, ini ketahanan pangan untuk keluarga. Salah satu contohnya, seumur hidup di keluarga saya sampai ke saya nih, nggak pernah yang namanya beli beras. Wah, luar biasa. Karena prinsip bapak saya itu gini, kalau berasnya tidak beli sama temennya apa saja, itu akan enak. Gak akan jadi beban hidup. Karena benar. Nih, kita punya lahan kecil misalnya di depan rumah, ya diisi misalnya daun katuk. Kalau sudah nasinya ini daun katuk, ya tinggal pakai garam aja di sayur, udah enak dan bergizi. Kayak gitu lagi. Ada kangkung, ya tinggal bawa aja. Jadi prinsipnya ya ketahanan pangan itu gitu. Benar ya? Betul, setuju. Kalau salahnya salah gitu. Karena saya bukan orang pertanian. Setuju sih teh. Memang karena di yayasan kita ini juga mendorong hal seperti itu, dan selain dari untuk ketahanan pangan, supaya ya di masa depan remaja-remaja kita bisa mandiri gitu ya secara pangan minimal gitu, bisa nanam cabai lah gitu ya depan rumah gitu ya minimal, biar nggak beli di pasar gitu. Nah, di sisi lain juga kita ngajarin gimana caranya untuk mengolah hasil pertanian itu jadi produk gitu, supaya punya
nilai jual yang lebih tinggi daripada bahan bakunya aja gitu yang dijual kayak gitu. Misalnya si Jadi lebih singkong atau pengolahannya ubi gitu dijadi ya? kerupuk, terus dipasarkan gitu. Jadi Dan sejauh ini udah ada. nggak ngejual langsung paket itu gitu ya, benar nggak sih? Nah, ya betul. Nggak menjual si bahan bakunya. Contoh misalnya si beras itu sebenarnya bisa diolah lagi jadi liwat kemasan. Ya, betul. Itu harganya jauh lebih mahal. Ya, Benar nggak sih? Sebungkus, kayak sebungkus itu bisa jadi 20.000. Oke, 20.000. Padahal hanya memasukkan bumbu-bumbu saja. iya, bener. Ada Ya, namanya isinya. liwet instan. Ya, padahal berasnya cuma berapa banyak gitu ya dalamnya. Kalau beli, misalkan contohnya kalau beli sekilo hari ini, berapa saya nggak tahu harga. Saya nggak tahu harga. Harga beras 9 Beras, sampai 12.000 lah. misalkan ya beli sekilo loh itu. Hmm. Mereka itu kalau misalkan ngejual di paketan itu cuman misalkan seperempat juga enggak. Iya, Ya, bener udah sih, banget. Sedikit seperempat banget juga isinya. enggak. Paling 150 graman lah, 200 gram lah paling banyak. Ya, porsi 1-2 orang lah. Ya, Kalau makan yang nggak banyak, itu juga. ya dijual 30.000. Bayangkan kali lipatnya berapaan itu. Betul. Berarti intinya kayak begitu lagi ya gitu, mengolah Iya, tidak menjual bahan bakunya tetapi sudah diolah lagi ke yang lebih lebih advance bernilai lah, tinggi lebih gitu ya. Oke. lebih bagus. Ya itu baru tatan. Apalagi tuh? Ini keren banget nih. Em, kita kita kerja sama berbagai stakeholder juga sih untuk pelaksanaan programnya gitu. Mulai dari penyuluh pertanian yang ada di setiap kecamatannya. Kan kita ada di beberapa daerah tuh, ada di Jawa Barat itu di Kabupaten Bandung, di aduh apa lupa namanya, Cipanjalu, di desa Cipanjalu yang Itu di mana? deket apa tuh, deket kota Bandung, perbatasan pokoknya. Ya itulah Deket, ya. ya pokoknya di sana lah. Cipanjalu Nanti kalau di search Jawa di Barat. map ya. Ya, bisa. Uh-huh. Terus sama di Cileunyi. Terus kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada di Cilacap, Jogja, sama Pasuruan. Oh, Terus banyak di ya. yang di luar Pulau Jawa baru ada satu di Medan, di Sumatera Utara. Gitu, dan Itu masing-masing tuh daerah sejak itu kapan? punya Sejak 2000? 19. Wow, udah keren ini udah banyak 2019. ini cabangnya. Tiap-tiap si cabang, bener, Ari. Kalau Safa sendiri di sana sebagai apa? Sebagai co-founder. Wow, oke. Co-founder, foundernya? Foundernya ada namanya Cindy Nur Oktaviani. Mahasiswa IPB juga, tapi mahasiswa sekolah vokasi. Pasti Teteh Oh, juga kenal. Anak forum anak Jawa ya, Barat. aku tahu. Aku tahu. Oke. Oke, foundernya itu Cindy. Mm-mm. Oke, kamu co-foundernya. Co-foundernya ada Ya, lagi nggak? co-foundernya nggak ada lagi, tapi di bawahnya ya biasalah ada staf administrasi, ada apa namanya, staf-staf yang lain kayak gitu-gitu, Kalau kepala-kepala yang kerjasamanya lain. yang sudah memang kerjasama gitu, itu sama Mm-mm. siapa aja? Kementerian Pertanian, BBP2TP, Hah? kemudian penyuluh pertanian, Hah? Pertamina Foundation, Wow. kemudian eh sama Pemuda Pelopor Provinsi Jawa Barat juga pernah, Hah? kemudian sama komunitas-komunitas, sama yayasan-yayasan yang memang apa namanya, ya Dalam bidang punya yang sama gitu ya? bidang yang sama dan juga Hah? sasarannya sama remaja gitu. Hah? Kita kadang kolaborasi gitu kan buat event gitu. Terus Hah? sama pemerintah Kota Bogor waktu itu pernah kegiatan bagi-bagi sayur, sama apalagi ya waktu itu, oh sama IPB juga pernah kerjasama buat bagi-bagi sayur sama acara-acara pengabdian gitu. Itu sih Teh kurang lebih. eh Selama berarti udah berapa tahun? 2 tahun setengah mungkin ya?
Salah ya, Iya, 2 tahun setengah, bener gak sih? dua Sekitar ya 2 tahunan lah, 2 tahun lebih 2 tahunan. sedikit. Oke. Ya setengah lah gitu. Mana sih ini? Ya saya keinget ini ya, kuliah online gitu. Kuliah online diawali 2000, berarti kan hitungannya gitu. Iya, Bener sih, kuliah hitungannya online 2020 lah. 2020, ini pas sudah mau 2 tahun nih, Februari Ya, ini. Makanya saya tambahin 2019, berarti setengahnya. Oke. Oke, selama berjalan 2 tahun lebih ini, apa saja sih yang benefit yang diterima ya? Jangan dulu ke profit ya. Oke, benefit dulu nih, benefit yang diterima oleh Barudak Tatanen ini secara untuk founder atau Fukun Safa sebagai co-founder. untuk benefitnya berarti di sini berbicaranya konteksnya individu ya. Bagi aku pribadi, lebih apa ya, lebih mengenal situasi dan kondisi masyarakat sih sebenarnya teh. Oke. Jadi lebih tahu Kayak ya. ah, Di masyarakat tuh ternyata gini loh. iya, kadang kan Kadang-kadang beda ya ekspektasi kita kepada masyarakat tuh pas turun lapang, ternyata kok kayak gini gitu. benar. Dan kadang-kadang gini Gitu. di perkuliahan, di perkuliahan kan idealnya ya. Idealnya tuh gini 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 gini, nanti di masyarakat itu harus begini 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 kan itu di kuliahan. Tapi pas terjun, lah kok beda. Ya, benar banget. Jadi harus apa ya? Harus bisa menyesuaikan diri lebih cepat gitu kan. Harus bisa apa ya? Ya, sok kenal, sok dekat gitu sama masyarakat kayak kan. Kalau misalnya kita datang ke masyarakat ke tempat baru, kalau judes gak nanya, gak nyapa, gak gimana-gimana gitu ya, gak minta izin atau apa-apa, disangkanya naon cenah ini teh si Eneng datang-datang gitu kan, mau ngapain, Gitu. judes amat, naon sih gitu. Gitu. Terus bisa lebih apa ya? Ngenal orang banyak sih, tahu karakteristik sifat orang beda-beda gitu kan, bisa membedakan. Terus ya banyak belajar pelajaran hidup sih intinya dari apa yang udah dilakuin gitu. Nah itu ya yang kadang-kadang memang itu yang mahal itu ya, priceless ya, bahkan mungkin bukan mahal lagi, priceless, tidak bisa kita hargakan berapanya gitu, tak terbayarkan dengan nominal gitu ya. Itu pengalaman hidupnya. Saya pernah dulu ke satu masyarakat, misalkan ada bantuan sosial gitu ya dan sebagainya, mereka menerima uang yang menurut kita itu nggak seberapa gitu ya, si uang tersebut. Tapi ternyata mereka wow, luar biasa antusias gitu berterima ya. Kasihnya gitu ya. Seolah-olah seperti kita tuh malaikat gitu ya. Seolah-olah kita tuh malaikat menolong. Nah, kadang-kadang ya sisi itulah yang sebenarnya yang kita harus perbanyak gitu ya. Kita berterjun ke masyarakat, jadi tahu gini kalau di masyarakat, dan juga kita belajar banyak gitu dari masyarakat tersebut. Itu barangkali benefit salah satunya. Ada lagi nggak benefit yang diterima nih, insight-nya dari Safa tergabung ke dalam Barudak ini? Lebih ke banyak bersyukur juga sih. Kadang kan apa ya, kita melihat diri kita kadang masih malas-malesan, terus sedih-sedihan, galau, overthinking gitu ya. Padahal tuh kita kalau ngelihat ke lingkungan yang lebih luas gitu ya, harusnya udah bisa bersyukur gitu dengan hidup seperti ini gitu loh. Ya, tapi kadang kita yang namanya manusia kadang suka lupa diri ya teh ya. Jadi begitulah. Tapi justru inilah jadi rem untuk kita semuanya gitu. Ketika kita melihat kehidupan orang. Ya, betul. Kehidupan orang. Sesuai sama tagline podcast kita malam ini. Sekarang promosi podcast saya. Saja nih Samuel. Jago nih Samuel. Langsung build-in-nya bagus. Itu benefit pasti intinya banyak ya ketika kita berorganisasi. Tapi
Ini nih yang menjadi pertanyaan. Ada lagi nggak sih kegiatan di luar kampus? Lain Sejauh tadi ini misalnya yayasan itu pin, terus kemudian genre genre. Oh, paling Assalamualaikum Bu sama, Duta. aduh, jadi malu. Salah, harus gini Oh, salam salam genre. genre. Oke. Selain itu paling ngisi-ngisi acara kegiatan, ya bagi-bagi pengalaman gitulah Hmm. teh, biasa. Eh, cara membagi waktu dengan kesibukan kuliah, oke. Mm-mm. Kegiatan di perkuliahan, aktivitas juga di luar perkuliahan, bagaimana mengatur waktunya biar semuanya itu balance ya.